Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Maulana Thorik dari kelas TI 3B. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana aplikasi saya ini mendeteksi cuaca yang ingin kita cari di kota tersebut. Jadi, kita sudah masuk di tampilan tersebut. Di sini ada memasukkan dua inputan, yaitu inputan city dan country atau negara. Kemudian di sini ada tombol button mendapatkan kondisi cuaca yang kita cari. Contoh ya, saya masukkan di sini kota Malang. Kemudian negara Indonesia. Ketika kita mencet button ini, maka hasilnya akan keluar Malang dengan kondisi cuaca di sana yaitu 23 derajat Celcius dengan hujan ringan. Bagaimana dia bisa mencari data tersebut? Saya di sini menghubungkan dengan menggunakan data Map API cuaca. Jadi dia bisa mencari kondisi cuaca tersebut saat ini. Untuk lebih jelasnya, kita pergi ke codingan. Di sini ada beberapa file dan beberapa folder. Yang kita pakai yaitu TS ini. Jadi sebelum kita membuat gini, cara membuat folder gini yaitu dengan langsung menginstal React tersebut dengan cara npx react create react app terus dengan nama foldernya. Ya, ini nama foldernya saya membuat cuaca react app. Oke, di dalam folder ini terdapat folder node module, public dan src. Dia sudah sepaket ya setelah kita melakukan instalasi pada React. Jadi di sini saya akan menjelaskan dalam folder satu persatu. Kemudian ini ada folder public dan terdapat file index.html. Ini cuma tampilan HTML ya pada saat kita sudah melakukan instalasi React. Dan di sini ada title, kita bisa mengubahnya agar tampilan yang di Google Chrome atau browser yang Anda pakai bisa berubah dengan nama yang kita inginkan, seperti ini. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan pada folder src. Di dalam folder src ini terdapat dua folder yang sudah saya buat, yaitu app component dan folder asset. Pada folder app component ini saya mengisinya dengan file JS from component JSX, from style CSS, from weather component JSX dan weather style CSS. Dan pada folder asset itu cuma berupa gambar ya, untuk background aja. Terserah selera Anda gimana. Kemudian saya akan menjelaskan ya dari folder app component pada file from component JSX. Yang pertama, di sini tampilan kita harus sudah mengimpor React from React, terus import from style CSS. Jadi kenapa bisa mengimpor ini? Karena kita sebelum itu kita harus menginstal React tersebut agar bisa membaca. Dan untuk import file from CSS ini dia digunakan yaitu sebagai agar tampilan website Anda bisa berubah ya, berwarna gitu, bisa tambah tampilannya gimana dengan Bootstrap dengan kita mengubahnya sendiri di sini. Nah, misalnya colornya kita bisa ubah, bisa backgroundnya transparan atau gimana, tergantung selera Anda. Oke, selanjutnya di sini ada conform dan cons error. Jadi ada dua value ini. Conform yaitu di dalam conform ini yaitu kita harus wajib memasukkan inputan yang tadi yang sudah saya jelaskan. Kan di sini ada dua inputan, yaitu inputan nama kota dan inputan negara serta button untuk kita melakukan pencarian. Dan di sini nama negara dan di sini nama negara, yang sini nama kota. Sorry. Kemudian yang ini adalah buttonnya.
Jadi ini fungsinya itu hanya untuk kita memasukkan inputan aja. Kemudian dengan button tersebut kita mencari yang telah kita inputkan. Kemudian untuk cons error. Nah, di sini kenapa saya menambahkan error? Karena pada saat kita mencari di sini ya, contoh. Pada saat kita mencari tetapi kita tidak memasukkan inputan. Misalkan kita tidak memasukkan inputan kota tetapi memasukkan inputan negara. Maka di sini dia akan ada error. Errornya itu kita mewajibkan memasukkan nama kota. Apabila dua-duanya ya sama juga gitu. Oke. Itu dari form komponen. Oke, selanjutnya kita masuk pada kelas atau file vector komponen JSX. Di sini sama saja ya. Import React from React seperti yang tadi. Dan di sini ada const vector dan function max temperature. Jadi const vector ini dia mendeteksi, misalkan kita memasukkan di mana kota New York, negara USA, dan di sini dia suhu di New York sana yaitu haze atau cuman angin atau berawan gitu. Jadi sini icon tersebut akan auto mendetek dengan tergantung pada suhu yang dia dapatkan. Ini untuk iconnya, dan ini untuk melakukan perhitungan, misalkan mencari berapa dinginnya atau suhunya berapa gitu. Dan di sini ada maksimum temperaturnya. Jadi maksimum temperaturnya jika kita memasukkan pada kota New York, dan di sini untuk minimal suhunya yaitu 3 derajat dan maksimumnya itu 6 derajat. Tetapi suhu pada New Yorknya itu sekarang saat ini itu 4 derajat. Yang ini untuk tampilannya, dan di sini untuk function pencariannya. Nah, selanjutnya kita akan bergeser pada app.js. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian yang terpenting dari aplikasi tersebut. Nah, ini yaitu ada di app.js. Sebelumnya kita harus mengimpor dulu, ya kayak biasanya impor React, terus CSS untuk tampilannya, terus import from komponennya, dimana komponen yang tersebut yang tadi yang sudah saya jelaskan. Dia itu menginputkan, terus pencariannya melakukan di sini. Kemudian tambahkan bootstrap dan weather icon. Weather icon tuh seperti ini. Ini ya, gambar awan. Oke, selanjutnya, nah ini dia. Bagaimana dia bisa mencari cuaca yang kita inginkan, yaitu melalui ini. Kita menggunakan API di sini, API key. Untuk pencariannya yaitu kita bisa mencari di sini. Untuk memanggil API cuaca. Ini ya. Jadi ini API key-nya yaitu gratis. Ya, jadi hanya batas berapa waktu, mungkin sebulan gitu. Udah harus ganti lagi. Kemudian saya akan menjelaskan yang bagian sini. Di sini ada konstruktor support city undefined, country undefined, icon undefined, main Celsius, dan temp max and min yaitu 0, deskripsinya 0, error false. Kenapa undefined? Soalnya kita harus melakukan inputan terlebih dahulu agar bisa dia mendapatkan yang ingin kita cari. Terus untuk pada temperatur max dan minimalnya ini kenapa 0? Karena dia tidak selalu yang selalu kita inputkan, dia pasti berubah-ubah tergantung cuaca tersebut.
Kemudian selanjutnya ini ada this weather icon. Jadi weather icon ini ada icon thunderstorm atau petir-petir gitu, drizzle, rain, snow, atmosphere, clear, cloud. Drizzle itu gerimis, hujan, salju, ya berawan, bersih atau berawan lebih tebal gitu. Oke, selanjutnya di sini ada get weather icon. Di sini dia mendeteksi kalau misalkan range ID-nya misalkan suhu di atas 200 dan di bawah 232, maka dia akan mendetek suhu petir, dan di sini akan keluar icon petir. Selanjutnya yang kedua yaitu ya sama seperti di atas. Misalkan suhunya di atas 300 dan di bawah 321 yaitu gerimis. Kemudian suhu di atas 500 dan di bawah 521 yaitu hujan. Salju yaitu 600 ke atas, batasnya itu 692. Dan selanjutnya sampai bawah. Kemudian untuk pengaturan menghitung celciusnya itu dari sini. Misalkan temperatur ini ya, temperatur maksimal dan minimal. Jadi misalkan dia lebih dari ini berarti maksimal, kalau di bawah ini berarti minimal gitu. Kemudian untuk mendapatkan cuacanya, nah ini ketika kita memasukkan country atau kota atau negara, dan ini city untuk kotanya. Jadi kita memasukkan inputan negara dan kota, maka dia akan memanggil melalui link ini atau API key-nya yang sudah kita ambil di Google tadi. Kemudian di sini ada cons respond. Jadi kita menunggu proses dan dia memanggil API call, memanggil API-nya tersebut dengan API call ini dengan nama yang sama seperti di sini. Ya, jadi untuk merespon aja ketika kita memasukkan inputan kota dan negara, maka dia langsung merespon ke API key tersebut. Kemudian di sini ada city, country, main. Jadi di sini itu seperti untuk merespon misalkan nama, kita memasukkan nama kota dan nama negara, kemudian dia akan mendeteksi cuaca tersebut yang sudah kita inputkan. Nah, di sini ada suhunya, dia akan keluar suhunya. Kemudian yang sudah kita inputkan kota tersebut dan negara itu, dia suhu maksimalnya berapa, ini perhitungannya ya, maksimalnya berapa dan suhu minimalnya berapa. Kemudian dia akan merespon untuk suhu itu apakah berawan, hujan, salju, atau petir. Nah, dan di sini error false, yaitu kalau jika kita tidak melakukan inputan. Dan ini untuk iconnya, untuk merespon icon. Jadi tergantung kita memasukkan inputan kota dan negara, maka dia akan memanggil melalui API ini. Jika negaranya di sana dingin, makanya di sini akan berubah ikonnya tergantung suhu dari negara dan kota tersebut. Ya, ini sama ya. Untuk else-nya jika kita tidak memasukkan inputan tersebut atau tidak memasukkan ID atau tidak memasukkan nama negara dan nama kota. Nah, dari sini yang terakhir itu untuk rendernya. Ya, ini cuma untuk memanggil doang ya. Jadi untuk sama, untuk misalkan meloading untuk merender cuaca, untuk suhunya berapa, jadi untuk tampilan sini.
Jadi kita memasukkan New York, USA, dan get user, jadi dia menunggu ini tampilan ini keluar. Nah, ini fungsinya. Kemudian sini index.js nya, yaitu kita harus sudah mengimpor React dan import React DOM. Kemudian CSS, app, dan service worker. Yang ini untuk cuman memanggil doang, untuk menghubungkan render. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk aplikasi saya tentang pembuatan aplikasi cuaca dengan menggunakan API. Apabila ada kesalahan dan berbahasa yang tidak jelas, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.